Oh ini adminnya Ani. Ini yang pakai kira itu bagus di sini. Apa ini korban banjir? Jalan dulu ke badai. Masih juga kadang-kadang kalau Yang mana? Oi, aman. Masih aman. ini namanya. Iya, dia tanya mau apa aja. Jago, Bang. Mau masuk. Allah. Halo semuanya, kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala. Saat ini sekarang kita berada di Kecamatan Banawa Selatan, tepatnya di daerah Ongulara. Sekarang kita sedang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka untuk melihat pengembangan wisata di daerah sini. Salah satu yang akan kita kembangkan dengan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi adalah potensi revertabling yang akan dikembangkan. Saat ini kita juga sudah bersama dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Wahyu, dan Pak Wahyu akan menjelaskan kepada kita bagaimana prospek nanti yang akan dikembangkan melalui potensi pariwisata yang ada di desa. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Dinas Pariwisata Provinsi hanya mendukung program Bapeda terkait Tetra Pandu, yang mana nantinya itu apa yang menjadi intervensi kita untuk bisa menggali potensi tentang bagaimana potensi yang ada di Desa Ongulara ini di Kecamatan Banawa Selatan. Nah, inilah salah satu prospek yang bagus untuk bisa dikembangkan. Baik itu menarik perhatian daya tarik masyarakat terhadap konsep kepariwisataan yang ada di Ongulara. Iya Pak. Seperti itu. Ya, sekarang kan kita sudah ada di Desa Ongulara dan dari Dinas Pariwisata dan Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengadakan beberapa sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa-apa saja yang sudah dibekali dan sudah dipersiapkan kepada masyarakat. Oke, yang pertama adalah bagaimana kesadaran masyarakat terhadap wisata bersih yang sekarang itu digaungkan oleh Kementerian. Terkait bagaimana awal adalah sebagaimana memperhatikan lingkungan dulu. Setelah lingkungan sudah bersih, baru kita mencoba untuk menggali potensinya.
terkait masalah yang ada ini adalah bagaimana potensi sungai yang ada ini kita manfaatkan untuk menjadi wadah rekreasi masyarakat, terutama wisatawan lokal dulu. Nah, setelah itu nanti bisa menarik perhatian melalui mungkin media massa, melalui media elektronik untuk bisa disalurkan terkait masalah informasi yang ada di sini. Seperti itu. Baik. Tentunya kita perlu kerjasama yang erat di antara dinas pariwisata baik di kabupaten dan provinsi. Dan setelah mengunjungi langsung Pak tempat ini sudah kunjungan yang kedua kalinya dari dinas pariwisata provinsi. Menurut Bapak, bagaimana potensi pariwisata khususnya tadi River Tubing yang sudah disupport sama dinas pariwisata provinsi? Ya, ini salah satu gagasan kami dari dinas pariwisata provinsi. Bagaimana potensi yang ada itu kita gali terkait bagaimana memanfaatkan sungai yang ada ini untuk bisa dipelihara, bisa dijaga dan juga dimanfaatkan untuk wisata. Seperti itu. Nanti akan bisa menjalur kepada bagaimana atraksi yang akan jalan nanti itu seperti river camp. River camp itu bisa dimanfaatkan. Jadi mereka yang menikmati untuk menjadi river tubing bisa beristirahat untuk membuat satu tempat yang menjadikan river camp. Seperti itu. Baik Pak, ini terakhir Pak. Ya. Pesan Bapak untuk masyarakat dan desa khususnya melihat tadi Bapak sudah jelaskan potensi di desa Ungulara ini sangat besar, terutama dia punya sumber daya air, dia punya ekosistem alam yang bagus. Apa pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada pesan kepada masyarakat tetap menjaga lingkungannya, tetap menjaga kebersihannya, dan tetap konsisten untuk bisa meningkatkan pariwisata di desa Ungulara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara kita dengan Bapak Wahyu dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita lestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Mari dukung pengembangan pariwisata yang kita tujukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di objek wisata selanjutnya. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, sekarang kita masih berada di Desa Ungulara. Sekarang kita akan mewawancarai perwakilan dari Federasi Arum Jeram Indonesia yang juga mendukung langkah kita bersama untuk mengembangkan Desa Ungulara yang memiliki potensi arum jeram. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Didi. Bapak Didi Erwin. Mungkin Bapak bisa dijelaskan bagaimana potensi dari desa ini terkait dengan sungai yang dia miliki. Oke, terima kasih. Kalau untuk sungai di Ungulara sendiri ini sangat berpotensi besar. Berpotensi besar, Pak, ya? Untuk bidang pariwisata atau sport tourism. Nah, kalau melihat kondisi airnya, sungainya, dan letak geografisnya itu sangat potensi besar. Gitu. Nah, dari Bapak sendiri kan sudah sudah mengunjungi beberapa objek wisata terutama yang berpotensi dari arum jeram itu sendiri. Menurut Bapak, ini memiliki keunikan tersendiri tidak dibandingkan dengan tempat-tempat yang sudah berkunjung? Kalau untuk keunikan sebenarnya itu setiap daerah itu punya karakteristik sendiri. Cuman biasanya dari cuacanya saja yang berbeda. Itu yang perbedaan yang biasa kita dapatkan. Iya. Gitu. Ini kan baru pengembangan tahap awal, Pak. Siap. Apa yang harus dipersiapkan baik dari masyarakat dan desa dalam mengembangkan potensi arum jeram tadi? Kalau untuk desa sebenarnya mempersiapkan personilnya. Jadi untuk menjadi operator di arum jeram atau spesifiknya ini river tubing. Iya. Nah, nanti dari beberapa anak muda yang dipercayakan itu akan mengembangkan dan memberi promosi lah untuk memberikan promosi dengan media sosial. Itu yang paling tepat biasanya. Paling tepat biasanya. Oke, Pak. Ini kan salah satu bisa dibilang wisata minat khusus, Pak, yang dia memiliki tantangan tersendiri. Apa saja hal-hal yang harus
dipersiapkan ketika seorang itu ingin melakukan arung jeram ini? Jadi kalau untuk melakukan arung jeram atau river tubing sendiri itu dengan peralatan yang SOP, SOP ya, dari helm, life jacket, terus juga peralatan yang lain itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus disiapkan dari desa dan itu menjadi jualan untuk pariwisata. Baik Pak, terakhir harapan Bapak terkait dengan dicanangkannya wisata river tubing di Ongulara ini. Untuk harapannya ya, ini karena daerah Ongulara sendiri dan potensi alamnya sangat mendukung, itu tentunya bisa menambah perekonomian. Itu saja yang biasa kita lakukan. Baik, demikianlah wawancara kita dengan perwakilan dari Federasi Arung Jeram Indonesia Bapak Didi tadi. Kita berharap semoga masyarakat bersama terutama menjaga lingkungan agar sungai ini tetap lestari dan tetap bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pariwisata di Desa Ongulara. Terima kasih, kita jumpa di objek wisata selanjutnya. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Dinas Pariwisata Provinsi, kemudian kita sudah berbincang langsung dengan Federasi Arung Jeram Indonesia melihat potensi dari Desa Ongulara. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan keterangan dari yang punya hajat, yaitu yang bertanggung jawab atas pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Donggala, yaitu Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala, Bapak Muhammad. Sekarang kita telah bersama Pak Kepala Dinas setelah mengunjungi Desa Ongulara kembali, Pak. Ini sebenarnya bukan kunjungan yang pertama, kita sudah sering kali ke sini. Ini adalah bukti kepedulian kita untuk bagaimana mengembangkan potensi desa sekitar, untuk kita lihat, untuk kita kembangkan potensi pariwisatanya. Nah, setelah melihat pengembangan dari desa dan potensi Desa Ongulara tersendiri dengan sungai yang ada, Pak, bagaimana persiapan dari Kabupaten Donggala khususnya Dinas Pariwisata dalam menyiapkan objek wisata ini? Baik, yang pertama kita harus bentuk dulu kelembagaannya yang mengurusi semua kegiatan kepariwisataan di sini. Karena di sini kelompok sadar wisatanya belum ada. Yang PR kami itu adalah bagaimana membentuk dulu Pokdarwis yang ada di sini. Karena nanti Pokdarwis ini yang akan bekerjasama dengan masyarakat tempat untuk pengembangan pariwisata khususnya warga air. Nah, di sini untuk tempat wisata ini banyak ekosistem yang ada di sini. Tetapi hari ini kita bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, kemudian Bapeda Provinsi juga hadir bersama-sama kita untuk menciptakan trigger dulu. Triggernya itu adalah ini, river tubing ini. Ini yang kita coba awali untuk olahraga air. Jadi ini sebenarnya bukan ekstrim, tapi ini masih bisa terjangkau. Jadi ini awal daripada kegiatan pengembangan kepariwisataan di sini. Kalau bicara pariwisata di sini ini banyak, ekosistemnya di sini banyak. Ini di sini banyak ada rumah pohon. Di sini juga banyak yang perlu dikembangkan dalam rangka bagaimana pengembangan ke depan. Nah, hari ini sungai ini kita harus jaga. Jadi bukan hanya dari kami selaku pariwisata, tetapi nanti kami akan mengajak semua masyarakat yang ada di sini yang dinahkodai nanti oleh kelompok sadar wisata untuk bisa menjaga sehingga tempat ini bisa kita jadikan viral, tempat olahraga air. Dan hanya ini nanti ke depan kita bisa bikin olahraga air yang lainnya. Banyak yang bisa kita kembangkan dalam rangka memperlihatkan kepada turisme baik itu mancanegara maupun nasional bahwa lokasi ini bisa dijadikan camping ground. Ini bisa
Habis itu kita bisa main sungai. Alhamdulillah kami turun di sini dengan melihat alam. Sungainya alhamdulillah bersih. Nah, ini makanya kita jadikan pilot project olahraga ini di sini. Insya Allah doakan mudah-mudahan ke depan olahraga ini bisa lebih familiar dengan orang-orang di Kabupaten Donggala, khususnya wilayah nasional. Iya. Baik, terakhir Bapak, harapan terkait dengan dicanangkannya wisata arung jeram di Desa Ongulara dan pada masyarakat. Harapan saya bisa berkolaborasi antara pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian swasta yang mau berinvestasi tentang arung jeram. Ayo bersama-sama kita di sini, karena ini masih ada bantuan. Ini baru ada sekitar 5 bantuan dari pariwisata provinsi. Mudah-mudahan banyak investor yang ingin terlibat dalam pengembangan river tubing yang ada di wilayah Malino dan Ongulara. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala, kita melihat bagaimana besarnya potensi yang dimiliki oleh Desa Ongulara, terutama di potensi wisata river tubingnya. Kita berharap masyarakat akan mempertahankan keadaan lingkungan sekitar agar sungai ini tetap bisa kita manfaatkan untuk kembali lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, kata-kata hari ini? Jaga kebersihan sungai kita. Oke, terima kasih. Kita jumpa di objek wisata selanjutnya. Kalau mau bikin usaha, harus kita masuk ke dalamnya dulu. Gitu. Melintasi sungai, siapa takut? Mantap, Pak. Depan lagi, siapa lagi? Sekarang kita akan langsung tanya tanggapan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala setelah mencoba langsung pengalaman river tubing di Desa Ongulara. Bagaimana tanggapannya, Pak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kalian tidak bisa bicara di media sosial kalau belum turun ke sini. Iya. Bukan hanya merasakan langsung, tapi ke Kadis kita langsung nyebur di Desa Ongulara. Terima kasih. Kalau mau main air sungai, ayo ke Malino Ongulara. Baik, kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala sekarang sedang bersama dengan Bapak Ardin selaku Kepala Desa dari Desa Ongulara. Kita akan minta pendapat beliau tentang pencanangan Desa Ongulara dengan potensi river tubing. Pendapatnya, Pak, dengan kedatangan dari Dinas Pariwisata Provinsi, Bapeda Provinsi sama Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala ke Desa Ongulara ini.
katakan kami sangat-sangat banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak dari pariwisata untuk desa kami yang lain. Oke, harapannya Pak untuk Harapannya ke depan lebih maju lagi, mungkin lebih ada lagi mungkin bantuan atau desa kami lebih berkembang. oh ya, baik, terima kasih Pak. Kami juga berharap semoga Bapak bersama masyarakat desa terus menjaga kelestarian lingkungan supaya sungainya tetap lestari, jadi masyarakatnya tetap bisa memanfaatkan sungai ini untuk potensi wisata ke depannya. Baik, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Kita sekarang lagi baru selesai praktek ya. Ini merupakan teman-teman praktek dari kegiatan olahraga air. Kayaknya belum menantang. The next kita akan buat sekali lagi untuk kegiatan river tubing. Satu-satu dulu, tidak bisa kau dong. Opo. Kamu sudah kata apa kamu sembunyi? Orang pelaju dah. Apa itu? Ya, bagaimana Bapak Wais? Sekarang Yang di modul ini gunanya, berguna lagi itu tali. Berguna lagi tali. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kita akan tarik karena mobilnya kandas. Ini untung cuaca bagus ya. Cuaca bagus, jadi kita tidak terlalu kesulitan walaupun sekarang sudah selesai. Makanya saya kasih bantu di sini. Harus serba bisa memang. Tidak ada. saya yang penting pakai Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia.